Itu udah pelecehan Pak kepada Bali Pak. Sudah dugaan pelecehan Pak kepada simbol-simbol Pak yang dihormati dan disakralkan oleh kita. Tidak benar tuh Pak. Bila perlu kalau saya usul pindah harus di utara. Kalau bisa gitu. Kita evaluasi perizinannya juga Pak. Bila perlu itu kalau sudah tidak jelas kegiatan-kegiatan di sana yang menimbulkan konflik, ya itu kita punya kewenangan juga untuk melakukan evaluasi dan bila perlu menutup Pak. Ya sudah, tadi itu kan supaya langsung urusan GBK ini diambil oleh pimpinan DPRD Provinsi Bali dan lembaga. Karena ini kan banyak sekali masalahnya, ikutannya banyak sekali, bukan saja terhadap pembangkangan, terhadap penutupan warga yang ada di belakang itu ya, itu di tembok. Itu sudah jelas tidak masuk, itu udah pelanggaran HAM itu. Ada akses pura juga yang ada pura-pura juga di sana yang kemudian juga disampaikan Pak Obe tadi itu juga ditutup. Itu kan tidak benar Pak. Ini ada apa? Dipanggil juga membangkang itu pelanggaran pasti Pak. Ada juga undang-undang keterbukaan informasi publik itu dilanggar Pak. Tidak berikan ruang informasi. Ada pidananya Pak. Menutup jalan ada pidananya, memberikan informasi yang tidak maksimal juga ada pidananya, dan kemudian GBK sendiri itu dari konsep ya dewata sange itu harusnya kalau kita di Bali itu filosofinya harus di utara, kengken nih dinas-dinas yang mengeluarkan izin harus paham konsep ini termasuk klasifikasi juga tidak menghormati daripada budaya-budaya kita yang lahir dari para nasi kita loh Pak. Itu persoalannya. Dewan kemarin kan memberikan rekomendasi batas deadline ya, pembongkaran adalah malam nanti jam 12 malam. Andai kata tetap mereka tidak membongkar tembok gimana? Ya bongkar aja, kita punya kewenangan dengan eksekutif. Kan rekomendasi harus diikuti oleh eksekutif. Jadi ini sudah pekerjaan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintah. Ya sudah Pak, tidak bisa kita tunggu-tunggu lagi izin dan sebagai dari pihak GBK. Ya. Sudah melanggar di belakangnya 600 orang disulut itu pelanggaran HAM berat Pak. Sebenarnya status hukum dari jalan tersebut siapa miliknya? Itu apalagi kan itu jalan sudah jelas tadi disampaikan milik pemerintah daerah Bali. Sudah dibahkan kepada juga pemerintah Bali. Kok bisa jalan dijual tuh loh? Nah masuk akal kemudian bidan tuh. Apakah sudah ada surat keterangan hibah itu Pak? Sudah ada surat-suratnya, ada semua itu. Yang saya dapat pikir kok bisa jalan dijual tuh loh. Dan kemudian di sekitar tanah-tanah yang kemudian yang status sampai sebelum jelas juga diklaim sebagai milik-miliknya itu kan banyak masalah. Kalau yang saya tahu di Komisi 1 beberapa kali kita ngambil di BPK itu ya terkait dulu yang urusan dengan ada namanya Yayasan Bung Karno dulu kan juga konflik tanah. Diserobot juga itu. Tapi dia minta maaf. Ternyata dia salah Pak. Tidak bukti-bukti berapa kali Pak kita waktu itu. Tidak benar itu Pak. Apakah ini termasuk arogansi investor Pak? Itu udah pelecehan Pak kepada Bali Pak. Sudah dugaan pelecehan Pak kepada simbol-simbol Pak yang dihormati dan disakralkan oleh kita. Tidak benar tuh Pak. Bila perlu kalau saya usul pindah harus di utara. Kalau bisa gitu. Kita evaluasi perizinannya juga Pak. Bila perlu itu kalau sudah tidak jelas kegiatan-kegiatan di sana yang menimbulkan konflik, ya itu kita punya kewenangan juga untuk melakukan evaluasi dan bila perlu menutup Pak. Itu dia, bukan langkah-langkah yang sederhana. Ini langkah-langkah yang penting dan tegas untuk kepentingan Bali dan masyarakat Bali. Dan itu akan timbul konflik terus di sana. Saya akan tinggalkan Bali karena Bali sudah diperjualbelikan atas nama investasi. Namun rakyat Bali terpinggirkan. Parah. Hai, rakyat Bali, apakah kalian tetap berdiam diri atas ketidakadilan ini?